bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema jangan takut kurang, nanti Allah ganti berlipat ganda, Masya Allah. Nah sebelum lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang sempatkan sholatmu sesibuk apapun pekerjaanmu. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Aduh Masya Allah, itu walaupun lagi kerja bahkan sampai sholat di samping gerobaknya mungkin itu ya Ustadz ya. Subhanallah. Iya makanya, nah Ustaz Syam Saskia mau tanya nih, Ya, bagaimana kita sebagai manusia itu bisa menjadi manusia yang tidak mudah khawatir terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ustadz. Mungkin kadang kita lebih banyak gini, misalnya kita lagi berdagang atau berjualan atau kita lagi bekerja. Nah kita takut misalnya, oh nanti pas kita sholat ada yang beli, nanti malah rezekinya kurang. Nah terus nanti misalnya kita nih kayak syuting, oh lagi syuting kayak gini, nanti deh sholatnya kan lagi syuting, lagi kerja. Nah terus itu bagaimana ya Ustadz menyikapinya? Mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. baik, terima kasih Saskia, tapi guru kami Habib Muhammad, Ustaz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini tentang surah Al-Jumu'ah, panggilan seruan kepada kaum muslimin, wabil khusus laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat pada saat itu, karena Nabi SAW ceritanya lagi sedang berkhutbah, lagi ada pelaksanaan sholat Jumat. Tiba-tiba ada pedagang datang dari negeri Syam, lalu beberapa orang yang mungkin baru mengenal Islam meninggalkan Nabi SAW, justru mendatangi para pedagang pada saat itu. Kenapa? Karena pedagang tuh nggak tiap hari datang gitu, sekali setahun mungkin baru datang sekali setahun, tapi mereka ditahan sama Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melaksanakan sholat. Fa idza qudiyatis shalah, tapi kalau sudah selesai sholat ya fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya udah, bertebaran lagi lah di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, mencari daripada rezekinya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada syaratnya, wa dzkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Pernah nggak Bu kita lihat ada orang, saudara kah, tetangga kah, atau mungkin kemarin baru pada mudik ya, ada keluarga dari kota, subhanallah, ini orang kayaknya nggak terlalu capek deh kerjanya tapi rezekinya banyak. Nih orang kayaknya orang nggak terlalu setengah mati kerjanya tapi rezekinya banyak. Kita pasti bilang beruntung banget ya anaknya si Anu, beruntung banget ya. Ternyata konsep keberuntungan dalam Al-Quran adalah mereka yang menjaga sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman. Orang beriman saya sudah beruntung. Tapi ditambah lagi mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Mereka yang menjaga sholatnya. Sehingga kalau dikatakan bagaimana caranya agar kita tidak takut akan kehabisan rizki, akan kekurangan rizki. Yang pertama, yakinlah atas maha pemberi rizki, maha pembagi rizki. Itu bukan kita, bukan kerjaan kita. Tapi yang memberi rizki itu adalah Allah. Sehingga laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, taatlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa konsep rizki dalam Al-Quran. Di antaranya yang paling utama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini yang mengundang rizki, bertakwa kepada Allah. Bagaimana bisa disebut orang bertakwa kalau dia mengabaikan sholatnya, tidak menjaga sholatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada kewajiban melebihi kemampuan. Kalau Allah ngasih kita kewajiban cuma 5 waktu, pasti semua orang mampu melaksanakannya dan itu tidak menghalangi pekerjaannya. Maka ada pesan dari guru kami, carilah pekerjaan yang tidak menghalangi daripada sholat tepat waktumu. Maka pekerjaan itulah yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dilihat kuantitasnya sedikit, tapi kualitasnya banyak. Itu yang disebut dengan keberkahan. Masya Allah. Kenapa
yang di samping gerobak berani dia ninggalin gerobaknya dulu untuk sholat. Karena dia tahu ada berkahnya di situ. Aduh, Masya Allah. Terima kasih banyak Siap, Ustaz Syah. sama-sama, Boleh tepuk tangan ya Sasti. jemaah. Nah, jadi kalau bisa memang cari pekerjaan yang memang tidak mengganggu sholat 5 waktunya. Masya Karena tujuan Allah. kita hidup ya sholat, ibadah. Masya Allah, betul banget. Nah, ini udah ada Ustadz Maulana di samping aku. Ya. Tandanya apa nih Ustadz? Kita masuk di segmen Ustaz Ustadz bertanya. bertanya, kami menjawab. Silakan Ya, Ustadz. saya mau nanya. Boleh. Bisa pinjam Boleh mic-nya? dong, mohon izin Masya Allah. Ustadz. Saya mau nanya, ya ibu yang di atas. Nah, biasa begitu. Silakan ibu berdiri, perkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi dari Majelis Taklim Abu Hurairah, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Masya Allah, tepuk tangan jemaah. Lancar Bu, ya. saya mau nanya, apakah ibu mau membukakan pintu menerima tamu yang datang itu adalah tetangga yang rese sama ibu? Oh. Oh, kenapa? Ya, kan biar nanti jadi akrab. Oh, tepuk tangan dulu dong. Jawabannya bagus banget karena disorot TV kali ya. Enggak dong, dari hati ya Bu ya. Dari hati ya Bu. Dari hati kan Bu. Padahal dia jahat banget loh Bu. Wah. Tapi ibu tetap mau bukain pintu. Iya, nggak apa-apa. Oh, iya. Aduh, Tepuk Masya tangan dulu, bagus. Allah. Terima kasih Ibu. Bagus sekali. Sambunglah silaturahmi orang yang memutuskan silaturahmi. Berbagilah kepada yang pelit. Ya, seperti itu. Maka dari sini kita bisa belajar, tambah satu lagi. Bantulah orang yang berbuat zalim padamu. Lah, kok orang berbuat zalim dibantu? Loh? Dengan tidak memberikan kesempatan untuk berbuat zalim. Oh Masya Allah. Jangan sampai menolak atau menunda ketika ada tamu yang datang. Harusnya salah satu bentuk yang harus disegerakan adalah segera menjamu tamu. Maka tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak kedatangan tamu. Karena tamu itu membawa rahmat kasih sayang Allah. Tahu nggak tamu itu? Tahu nggak jamaah yang di rumah? Tamu itu datang dengan mengambil rezekinya di rumah. Ada rezekinya di rumah. Dan ketika dia pulang, menghabiskan dosa-dosa para penghuni rumah. Wah, bersyukurlah kalau ada tamu. Cuman ada akhlak bertamu. Ada akhlak menerima tamu. Jangan, kalau jamuannya itu berbentuk piring, boleh dihabiskan. Tapi kalau adat penutupnya bertoples, kelewatan kalau habis. Makanya disebutkan muliakan tamu. Sekali lagi apa? Muliakan tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Jamu tamu itu. Jangan sampai tamu itu datang dengan kosong ada di dalamnya. Minimal, mohon maaf, air putih. Atau tanya tamunya, mau makan apa? Mau minum apa? Kopi, teh, susu, atau air putih aja? Air putih aja. Tanya, kenapa ditanya tamunya? Jangan sampai tidak sesuai harapannya dia. Mohon maaf, kalau berbicara tentang tamu, sungguh tamu itu mendatangkan banyak kebaikan. Karena barang siapa yang didatangi tamu, maka selama ada tamu itu, selama itu didoakan malaikat. Selama ada tamu itu, dia terhitung bersedekah. Masya Allah. Selama ada tamu, dia dihitung pahala puasa. Amin. Enak kan kalau ada tamu? Iya, banyak pahalanya Ustaz. Apalagi selama prasmanannya masih terbuka, makanannya masih tersaji, selama itu malaikat mendoakan.
Masya Allah, enak banget ya kalau misalnya kita ada tamu. Bahkan kita ada jamu. lagi lebih lama lagi. Apa itu, Ustaz? Selama piringnya belum dicuci, selama itu didoakan malaikat. Berarti nggak usah dicuci terus gitu Ustaz? Harus dicuci. Oh, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah jemaah. Sekarang Saskia mau kasih kesempatan lagi nih untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Siapa nih yang mau curhat? Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya Ibu, angkat tangannya. Wah rame nih yuk. Tapi Saskia mau kasih kesempatan untuk Ibu yang di pojok ini. Mohon izin Ibu, yuk kita ikut ke tengah. Silakan Ibu, mohon izin Habib Muhammad dan Ustadz Syam untuk ikut ke tengah. Izin Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widianingrum dari Tukmudal Sumber Cirebon. Masya Allah, tepuk tangannya jemaah. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz, ada orang yang misalkan nih, saya kan udah baik dan tidak sama tetangga baik semua. Tapi ada orang yang kalau ke saya kadang-kadang diemin, kadang-kadang baik. Terus saya harus menyikapinya bagaimana Pak Ustadz? Oh jadi tetangganya mungkin tidak bersikap baik gitu sama Ibu ya? Baik sih. Oh baik, tapi kadang diemin, kadang baik gitu loh Mbak. oh dieminnya karena kenapa itu Ibu? Nggak tahu, kadang buang muka. Buang muka, tapi Ibu udah senyumin belum? Iya. Oh, nah itu gimana? Mohon izin Ustadz, Habib untuk menyikapi tetangga yang seperti itu gitu. Masya Allah, artinya yang penting ibu kita ini hidup tidak nyakitin orang. Ya, siap Pak Ustadz. Kan ada Nabi bilang begini, artinya kita penting kita sholat. Seperti Ustadz Maulana tadi bilang, sambunglah kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Iya Pak Ustadz. Nabi itu mengatakan, radhan nas ghayatun la tudrok. Nabi bilang itu, kita pengen orang itu senang semua sama kita itu hampir tidak mungkin. Iya Pak Ustadz. Tapi yang penting kita baik, terserah dia mau melengos sama kita atau tidak menegur kita, yang penting dia lewat kita tegur. Iya Pak Ustadz, siap. Dia lewat kita ucapin assalamualaikum. Yang penting buat kita hablum minan nasnya terus berjalan. Siap Pak Ustadz. Kemudian hablum minallahnya juga berjalan. Adapun dia mau bersikap apapun sama kita tidak ada urusan sama mereka. Yang penting kita urusannya sama Allah Subhanahu wa taala dan sama dia kita tetap baik. Ya Pak Ustadz, siap. Jadi ibu nggak usah kepikiran misalnya ya Allah bagaimana nih, apa nih salah saya. Iya, Iya. kayak gitu Pak Ustadz. Gak usah, jadi nggak usah mikir apa nih salah saya. Yang penting ibu nggak ngomongin dia, kemudian ibu nggak pernah ngatain dia, atau ibu tetap berbuat baik sama dia. Mungkin ketika dia berbuat itu mungkin nih husnudzon kita. Kan Nabi itu ngajarin seseorang tuh punya dua sifat ibu yang bagus. Pertama bersangka baik kepada Allah. Kedua bersangka baik kepada umat manusia. Iya. Mungkin pada saat itu dia lagi pusing atau mungkin lagi, pokoknya kita kembalikan lagi bersangka baik, jangan pernah bersangka buruk. Ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini, sehingga bikin kita sempit. Iya. Jadi akhirnya kita suudzon sama dia, ini kenapa sih kok nggak negor saya hari ini? Kadang Kok nggak wanita ngucapin seperti salam? itu Habib. Kita kepikiran ya Bu ya. Itu saya katakan. Nah kepikiran itu yang kita harus buang. Lariin sama Allah. Dan paling hebat lagi Bu, paling hebat adalah kita doain dia. Ya Allah mudah-mudahan kalau memang dia lagi kesusahan supaya dia bisa senyum lagi. Mudahkan urusannya. Masya Allah itu hebat banget. Orang yang bisa seperti itu hebat banget. Ya Allah mudah-mudahan jangan pas dia lagi ngelengos. Mudah-mudahan cepet jatuh dia. Jangan seperti itu. Jadi doa ya Allah mudah-mudahan dia panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ibu kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kitanya lebih tenang. Ya. Jadi kita nggak kepikiran macam-macam. Ya Allah nih ada apa nih? Kok hari ini dia nggak ngajak kita ngomong? Iya.
Biasanya kalau ketemu saya tuh ahlan wa sahlan. Atau biasanya ketemu saya tuh langsung assalamualaikum, ini ada apa gitu. Kenapa salah saya. Jadi kita pikiran seperti itu jadi bikin kita itu sumpek, jadi nggak enak. Iya, iya. Jadi buat ibu luaskan hati yang paling hebat. Kemudian amalkan apa yang dikatakan oleh Rasul, kita pengen orang ridho semua keadaan kita itu hampir tidak mungkin. Kemudian doakan dia supaya urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mohon Dan tetap senyum. Nah, mohon izin nih Ibu. Tapi tadi kayaknya terasa sedih gitu ya Ibu nanyanya. Apa ada masalah sebelumnya atau bagaimana itu? Kenapa Ibu kok nanyanya sedih gitu? Soalnya misalkan nih ada orang tua atau yang ikut bantuin juga digituin. Digituin, jadi maksud digituin tuh diapain? Diomongin kah? Atau misalnya dijutekin kah? Dijutekin Kayak kadang, di kadang ini nyapa, side eye kadang gitu. dijutekin gitu. Oh dijutekin, padahal mungkin kitanya nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Nggak ada masalah gitu sebelumnya Bu? Nggak ada gitu ya? Nggak ada. Mohon izin mungkin boleh ditambahkan Ustadz Syam. Baik, tadi Ibu sebut ada orang tua bantuin maksudnya. Itu Orang tua lagi main ke rumah. Heeh. Orang orang tua lagi main ke rumah ya, Ibu. terus dijutekin, Dia kadang jutekin. kadang disapa, kadang dijutekin. Orang tua Ibu karena dia nggak kenal sama orang tua Ibu. Iya kenal pasti. Kenal karena dia saudara ya? Iya. Oh berarti ini ada hubungannya ini. Ini masalah keluarga ini bukan masalah pertetanggaan lagi nih. Ibu jujur Ibu kalau curhat. Ini ada masalah keluarga di dalamnya. Subhanallah. Maka disebut memang silmang kotoak, sambung yang memutus. Memang ada masalah sedikit di sini. Bisa jadi rumah yang Ibu tempati ada bagian tanahnya di situ. Bisa jadi daripada kebun yang Ibu tanami ada bagian kebunnya juga di situ yang dia tidak dapat bagian mungkin. Bisa jadi mobilnya orang tua Ibu terus yang pakai, dia tidak pernah pakai. Bisa jadi emasnya Ibu mertua, bisa jadi emasnya sama Ibu semua karena kebetulan dua cincinnya Ibu saya lihat ini. Ya Allah, bener nggak Bu? Coba klarifikasi Bu. Karena tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Walaupun ada memang orang mukanya begitu ya. Jadi subhanallah likulli dzi nikmatin mahsud. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri, iri dengki. Dan paling sering iri dengki itu bukan orang jauh, orang dekat. Ya, betul, Maka kita bercermin, kalau kita apa salah saya, lebih baik Ibu cari salahnya. Pasti ada salah kita itu karena kita ini manusia yang tidak terlepas daripada salah dan khilaf. Mesti kita ada salah dan khilaf itu. Jadi kita bercermin, saya ada salah sama dia, saya pastikan ini salah. Cuma nafsu saya denial, nafsu saya setan menghalangi saya untuk mengakui saya salah. Jadi saya selalu fokus sama salahnya orang. Kenapa kau jutek sama saya? Padahal dia tahu. Karena kau ambil punyanya orang. Karena kau pernah sakiti hatinya orang. Tapi nafsu itu menghalangi untuk kita sadar sendiri. Sehingga kita pengennya nyari kesalahan orang. Dia yang buang muka. Dia yang tidak mau memberi salam. Dia yang tidak mau senyum. Dia yang tidak mau menyapa. Padahal kita sadar bahwa kita pernah punya salah sama dia. Ibu pernah salah sama dia? Kurang tahu Pak Ustadz. Kurang tahu. Kalau begitu Ibu boleh sampaikan di sini. Apapun salah saya hari ini saya minta maaf di depan seluruh jamaah Islam itu indah. Nah, jadi banyak saksinya ya Bu ya. Izin Ibu silakan. Assalamualaikum sama ibu-ibu yang ada di sini. Saya mohon maaf barangkali punya salah. Mohon dimaafkan. Barangkali saya salah kata mohon dimaafkan buat semuanya. Masya Allah, itu lega Ibu, subhanallah. Insya Allah kalaupun Ibu tidak ada salah, itu bernilai pahala di sisi Allah. Masya Jadi Allah. tidak ada kerendahan bagi orang yang minta maaf, tidak ada. Justru orang yang minta maaf itu kemuliaan. Kalau ada salah, dimaafkan. Kalau tidak ada, jadi pahala bagi Ibu. Masya Insya Allah, Masya Allah. Jadi udah lebih Sama-sama Ibu. lebih tenang ya Ibu ya, udah enak lebih lega ya Bu ya. Kalau misalnya masih dijutekin atau gimana nggak apa-apa. Kita silaturahmi tetap baik. Masya Allah. Nah, Tetap baik. amin. Masya Allah. Terima kasih Bu. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita masih kembali lagi dengan tema kita. Jangan takut kurang, nanti Allah ganti berlipat ganda. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah.